Oke, untuk soal yang ke-6 itu mengenai kuartil untuk data kelompok. Oke. Untuk kuartil data kelompok, hal pertama yang harus kita hitung adalah jumlah banyak data. Oke, dari sini kuartil bawah dari tabel yang diberikan. Nah, pertama kita akan hitung kuartil bawah dari kita hitung jumlah frekuensi atau banyaknya data. Di sini frekuensinya ada 5, 10, 12, 7, dan 6. Oke. Jadi di sini jumlah frekuensinya setelah dihitung itu ada 40. Oke. Setelah kita tentukan banyaknya data, nah kita akan hitung yang pertama itu posisinya. Q1 atau kuartil bawah. Posisinya itu untuk ada di 1/4 N. Yang harus diingat adalah untuk menentukan posisi kita gunakan rumus I/4N, di mana I tersebut adalah yang ditanya kuartil keberapa. Oke, karena kuartil 1 atau kuartil bawah jadinya 1/4 N, dan N itu adalah banyak data atau jumlah semua frekuensi. Nah, setelah kita hitung ini, Q1 kita untuk soal ini ada di posisi 1/4 dikali 40. Artinya ada di posisi data ke-10. Setelah itu kita tentukan kelas kuartil. Nah, untuk menentukan kelas kuartil kita hitung 10 atau posisi tadi ada di kelas keberapa. Untuk lebih mudah, di sini sebenarnya kita akan tambahkan tabel frekuensi kumulatif. Di sini 5, di sini 15 ya. 5 tambah 10, 15, ini 7, 27. Oke. Terus ini 27 tambah 27, 34. Ini jadi 40. Oke. Sekarang posisi 10 itu ada di kelas kedua. Karena nilainya 10, yang 10 itu ada di kelas kedua ini. Nah, langkah ketiga kita gunakan rumus menghitung kuartil. Kuartil KI itu sama dengan tepi bawah ditambah I/4N dikurang sigma frekuensi atau frekuensi kumulatif sampai kelas di atasnya. Ini frekuensi dikali C. Nah, karena kelasnya ada di kelas kedua, maka tepi bawahnya ini itu 46 dikurang 0,5 didapat 45,5. Ditambah, karena yang ditanya kuartil 1, jadi ini 1/4 dikali N. N kita tadinya 40, jadinya 1/4 kali 40 dikurang sigma F atau frekuensi kumulatif kelas di atasnya. Kelas di atasnya FK-nya itu 5 dibagi frekuensi kelasnya F ini, frekuensi kelasnya itu 10 dikali C. C itu kita hitung dengan mengurangkan batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. C itu ini. C-nya itu sama dengan 10. Dari 46 kurang 36. Nah, di sini kita lanjutkan menghitung. 45,5 ditambah 20 kurang 5 per 10 dikali 10. Maka didapat kuartil bawah dari kelas ini. Ini 1/4, ini 10 ya. 45,5 ditambah
sama dengan 50,5. Jadi jawabannya A untuk soal yang ini. Lanjutkan untuk soal berikutnya. Modus dari data pada tabel histogram berikut ini. Nah, untuk modus itu kita ketahui adalah kelas dengan jumlah frekuensi tertinggi. Yang pertama kita tentukan kelas modus. Untuk histogram, Anda bisa lihat di sini histogram paling tinggi. Oke, artinya di sini kita tahu yang paling tinggi adalah bagian ini. Jadi nilai modus ada pada kelas ini. Oke. Lalu kita setelah menentukan ini, kita gunakan rumus modus. Itu tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Karena kita udah tahu kelas modus, tepi bawahnya kita tahu di sini adalah 57,5. Ingat pada video sebelumnya, untuk membuat histogram kita akan menggunakan itu tepi bawah dari sebuah kelas. Oke. Di sini untuk kelas yang keempat, tepi bawahnya 57,5 ditambah D1. D1 itu didefinisikan sebagai hasil pengurangan dari kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lebih tepatnya itu frekuensinya. Ini D1. Nilainya 15 dan 30. Artinya D1 di sini 30 dikurang 15. Frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Itu 15. Sementara untuk D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelahnya. Sini frekuensi kelas modus 30, frekuensi kelas setelah modus itu 20. Artinya D2 kita adalah 30 dikurang 20. Maka didapat hasil 10. Untuk C, kita bisa kurangkan tepi atas dikurang tepi bawah kelas. Nah, ini C-nya kita lihat di sini. Tepi atasnya 62,5 dikurang tepi bawahnya 57,5. Akan didapat di sini C-nya itu sama dengan 5. Ini kita bisa lanjutkan menghitung 57,5 ditambah 15 per 25 kali 5. Ini bisa disederhanakan. Maka didapat modusnya adalah 60,5. Jadi jawaban yang benar adalah C. Untuk soal ke-8, median dari OGIF di atas adalah. Nah, kita ketahui untuk rumus median itu adalah tepi bawah ditambah setengah frekuensi total atau frekuensi kumulatif total atau banyaknya data semua dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi kelas itu dikali dengan C. Ini akan menjadi kesulitan di sini, kita akan menentukan kelas median. Di sini kita tahu banyaknya data jika disajikan dalam OGIF, maka banyaknya seluruh data itu adalah yang terakhir ini, untuk OGIF yang naik. Di sini kita ketahui M-nya sama dengan 80. Artinya posisi median ada di setengah M. Jadi median itu ada di data yang ke-40.
Oke. Dari sini karena sudah diberikan frekuensi kumulatif, kita bisa tahu bahwasannya 40 itu ada di sini 2, 8, 18, 3. Nah, 40 itu ada di kelas ini. Antara 33 dan 53. Nah, untuk ini kita lanjutkan menghitung tepi bawahnya untuk data ini. Ini 59,5, 54, 64,5. Nah, ini bisa kita lanjutkan menjadi 69,5. Yang ini jadi yang 74,5. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini kita lihat selisihnya 5 poin. Berarti selanjutnya setiap ini skalanya 5 poin. Ini jadi 79,5. Ini jadi 84,5. Pada kelas ini tepi bawahnya adalah 79,5. Ditambah setengah N, tadinya kita sudah hitung didapat 40, dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Untuk frekuensi kelas sampai di kelas sebelumnya, berarti di sini frekuensi kumulatifnya 33. Dikurang frekuensi kelas itu. Nah, kita lihat di sini, pada kelas ini nilai frekuensinya adalah antara 53 sampai 33. Jadi frekuensinya itu 53 dikurang 33, yaitunya 20. Nah, F-nya 20 dikali C. Nah, untuk C kita cukup lihat antara tepi atas dikurang tepi bawah. Di sini ada 84,5 dikurang 79,5. Itu 5. Nah, selanjutnya ini bisa dilanjutkan menghitung. Ini jadinya 7/20 dikali 5. Ini bisa disederhanakan, dapat 4. Maka 79,5 ditambah 7/4. 79,5 ditambah 1,75. Akan didapat hasil perhitungannya 81,25. Ya, untuk jawaban yang soal ini adalah E.